Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah interfacing, kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang USB atau Universal Serial Bus. Presentasi kali ini disusun oleh Erlina Dwi Indrayanti, kemudian Lutfi Wiranata, Khofifah, dan yang terakhir saya sendiri, Faris Afrizal. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari USB. USB atau Universal Serial Bus yaitu media penghubung antara komputer dengan perangkat elektronik lainnya, yaitu seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Selanjutnya yaitu fungsi atau kegunaan dari USB. Yang pertama yaitu untuk memudahkan kita dalam menginstal. Tanpa adanya USB, kita tidak akan bisa menginstal sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau, harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal, sehingga nanti bisa menginstal sistem operasi. Kemudian yang kedua, untuk menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Yang ketiga yaitu menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan eksternal. Bisa flash disk, bisa pula memori eksternal. Yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Kemudian memindahkan data dengan cepat. Sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth. Tetapi melalui USB, proses pemindahan jauh lebih cepat. Yang terakhir, fungsi lainnya. Selain fungsi USB di atas, tentu saja masih ada banyak fungsi lainnya. Misalnya, menghubungkan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangan USB. Bisa kita lihat pada tabel versi USB, waktu rilis, serta kecepatan transfer data. Pada USB 1.0 dirilis pada tahun Januari 1996 dengan kecepatan 1,5 megabit per second dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cara atau model transfer pada USB. Di sini terdapat 4 cara atau model transfer data atau informasi pada USB yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. Keempat cara atau model transfer tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, control transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Yang kedua, bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah besar ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Kemudian yang ketiga, interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepat mungkin atau immediate.
Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Dan yang terakhir, isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Nama saya Fajar Adi Mulyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konektor USB. Yang pertama yaitu konektor USB tipe A. Untuk konektor USB tipe A ini bentuknya persegi panjang. Ini bisa dipasangkan pada perangkat komputer. Kita dapat menemui USB tipe A ini seperti pada flash disk, mouse, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu USB tipe B. Untuk USB tipe B, ini bentuknya seperti bucur sangkar. Untuk penggunaannya ini biasa digunakan di printer maupun scanner. Selanjutnya yaitu konektor mini USB. Untuk konektor mini USB ini jarang sekali digunakan. Untuk penggunaannya ini biasanya dipasangkan pada perangkat ponsel ataupun kamera. Nah, untuk bentuknya ini lebih kecil dari konektor USB tipe A ataupun tipe B. Selanjutnya yaitu konektor USB tipe C. Untuk konektor USB tipe C ini dapat dipasangkan secara terbalik atau reversible. Banyak digunakan pada smartphone, PC maupun laptop. Untuk masing-masing tipe USB memiliki kecepatan yang berbeda. Namun pada saat ini USB tipe C lah yang paling cepat di antara konektor USB yang lainnya. Nah, untuk transaksi pada USB, dalam satu transaksi, USB itu dapat mengirimkan 3 paket informasi. Yang pertama, token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Yang kedua, data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Yang ketiga, handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Saya Lutfi Wiranata, NIM G231.18.0086. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan USB beserta cara kerja USB. Kelebihan USB: mudah digunakan. Mengapa mudah digunakan? USB dapat melakukan konfigurasi secara otomatis dan mendukung single interface untuk beberapa perangkat, serta mudahnya untuk melakukan ekspansi atau penambahan kabel USB. Berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 MB per second. Kemudian, keandalan atau reliability yang tinggi. Protokol USB dapat mendeteksi terjadinya kesalahan pengiriman data dan mengirim pemberitahuan agar dapat mengirimkan datanya kembali. Lebih hemat biaya. Mengapa lebih hemat biaya? Karena penggunaan yang sangat luas dan semua jenis komponen maupun konektor kabel juga diproduksi secara massal dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ini dapat menekan biaya produksi dan dapat menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian kelebihan yang terakhir, penggunaan daya yang lebih kecil. USB pada umumnya bekerja di tegangan 5 volt dan mengkonsumsi arus listrik beberapa miliampere saja. Kekurangan USB.
Kekurangan USB yaitu panjang kabel yang terbatas, yaitu cuma maksimal 5 meter. Bahkan untuk webcam dan handycam saja tidak bisa jauh dari komputernya. Cara kerja USB yaitu ketika kita memasukkan perangkat yang akan terhubung ke USB, host akan mendata perangkat apa yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Kemudian, host akan mencari dan memilihkan tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Bisa interrupt untuk perangkat dengan transfer data kecil, layaknya mouse dan keyboard, bulk untuk perangkat dengan transfer data besar, layaknya printer, dan isochronous untuk perangkat dengan transfer data dua arah seperti speaker dan webcam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengucapan kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.